dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Kalau Bapak Ibu baca sungguh-sungguh baik 3 ayat ini, seharusnya hatimu bergetar hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semuanya mengarah kepada satu hal. Semua janji Tuhan tergenapi. Musuhnya tidak tahan berdiri, keamanan ke segala penjuru, tempat apapun yang Tuhan janjikan diberi. Bahkan ayat 45 ditutup dengan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Aduh Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini sungguh-sungguh, waduh, bahaya nih ayat. Bapak Ibu, entah Bapak Ibu sadari atau tidak, tapi dari semua hal yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, apapun itu sudah Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jangan bilang sama saya, Pak, there's problem in my life. Siapa yang tidak punya masalah? Bapak Ibu, dari zaman kuda gigit besi sampai kuda gigit kuda, semua punya masalah. Betul nggak? Tapi Tuhan bilang dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua yang dipenuhi. Amin. Kebaikan Tuhan mengesampingkan problem? Tidak. Kebaikan Tuhan meniadakan masalah? Siapa bilang, bos? Kebaikan Tuhan bilang membuat kamu jadi anak Tuhan yang bebas menghadapi apa tadi? Storm, badai? Oh, jadi anak Tuhan makin banyak masalah, tapi di balik masalah kamu temukan kebaikan Tuhan. Aduh, Bapak Ibu cuma amin doang, saya udah mau pingsan nih. Bapak Ibu tahu nggak, sebelum Bapak Ibu baca ayat ini, saya sudah renungkan ini, dan saya merinding, saya lagi goosebump nih. Karena saya tahu Bapak Ibu, semua hal baik sedang Tuhan siapkan buat kita. Cuma engkau yang berkata, memang cuma engkau yang mengerti keponakannya kok. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat kehidupanmu dengan jelas, kalau Bapak Ibu bisa dengan baik, dengan akal yang sehat melihat kehidupanmu, kehidupan kita sedang dibuat baik sama Tuhan. Bapak Ibu, siapa sih yang menyangkal tahun ini tahun sulit? Siapa yang menyangkal tahun ini tahun sulit? Bapak Ibu, semua yang berani menyebut dirinya ekonom di bangsa ini mengatakan this is the worst year. Ngomong itu aja lidah saya hampir kegigit. Aduh, kacau nih. Tahun ini tahun paling sulit. Dan siapa yang menyangka bahwa kondisi akan separah ini buat bangsa kita, bangsa yang kita cintai katanya. Siapa yang menyangka? Oh, nggak ada yang menyangka. Pengusaha dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, nggak ada yang nyangka, bos. Kita kayak makan Indomie ya, ya kan? Indomie kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu bikin lapar kan? Itu benar kata AI saya nih. Contoh kalau Bapak mau makanan, udah jamnya, jangan lupa. Siapa yang menyangka bahwa kondisi akan sesulit ini? Gak ada yang menyangka. Tapi kalau hari ini kita masih bisa beribadah dengan baik, itu anugerah. Amin. Keren juga gue ya. Kalau hari ini kita masih bisa makan nasi dengan baik, kalau hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan kita diberkati Tuhan dengan baik. Amin. Dan ayat, mana ayatnya bos? Ayat tadi itu gua tambahin 25.000 gua tambahin. Semuanya tergenapi. Kalau kita melihat kehidupan kita dengan jelas, kita melihat ayat ini benar. Benar terjadi. Bapak Ibu, personally secara pribadi tahun ini
dari kecil orangnya sombong. Engkau tahu saya, orangnya sombong. Saya bahkan berani bilang, I can do anything, I can do everything. Tapi tahun ini Tuhan bikin saya terkagum-kagum, Tuhan bikin saya terkaget-kaget. Karena waktu saya bilang saya bisa, dia lebih bisa dari saya. Amin. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, hari-hari ini saya dibawa Tuhan masuk. Saya gak berani bilang saya dibawa going to the next level ya oke lah, itu terlalu rohani. Tapi benar-benar saya dibawa Tuhan melihat bahwa kalau kamu bersama dengan saya, ini hal baru yang saya tunjukkan. Bersama dengan Tuhan, gak akan ada hal lama dalam hidup kita. Wahyu bilang begini, for everything is new, all things new. Semua hal baru. Bukan berarti istri baru ya. Kalau bahasa Papua tampeleng nanti. Dan yang menarik begini Bapak Ibu, yang menarik adalah yang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, problemkah, masalah, whatever, tidak akan pernah menggagalkan janji Tuhan. Itu dia. Itu yang menarik. Nah, tapi yang membuat sebuah perubahan adalah reaksi kita. Zig Ziglar, almarhum, seorang penulis yang secara pribadi saya hormat sama dia, berkata dalam salah satu bukunya bilang begini, tolong perhatikan dengan baik ya. Bukan apa yang terjadi pada Anda yang akan membuat perbedaan. Bukan apa yang terjadi pada Anda yang akan membuat perbedaan, tetapi bagaimana reaksi Anda yang akan membuat perubahan. Mari Bapak Ibu coba kita sejenak berpikir. Seringkali sesuatu yang kita anggap baik belum tentu memberkati kehidupan kita. If someday tiba-tiba Tuhan memberkati saya 10M, 10 miliar, saya gak yakin itu hal yang baik buat saya. Saya tahu kehidupan saya pribadi. Tuhan memberkati saya 10M, saya percaya itu bukan hal baik buat saya. Tapi kalau 10M dikirim kepada rekening Uncle, amin, amin dulu Uncle, amin dulu. Masalah terjadi atau enggak, ya setelah ini, ya kan? Tapi kalau misalnya 10M masuk ke rekening Uncle, hal baik mungkin terjadi. Jadi gereja, jadi rumah Tuhan. Kalau saya mati muda. Pak Davi makan babi tiap hari. Kolesterol naik, jantung koroner. Ya kan? Saya nggak bikin rumah Tuhan, saya bikin rumah makan. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu memberkati kehidupan kita. Tetapi sesuatu yang buruk belum tentu menghancurkan hidup kita. The only problem is reaksimu seperti apa? Waktu kamu menghadapi masalah, what is your reaction? Apa reaksimu? Waktu hal baik terjadi dalam hidup saya, tiba-tiba rekening saya nolnya tambah tuh 10M, banyak tuh nolnya itu ya. 10 nol, 10 digit masuk. Reaksi saya pasti berbeda dengan reaksi Uncle. Reaksi saya pasti berbeda dengan reaksi Pak Davi. Dan belum tentu pendeta ganteng begini reaksinya bagus. Belum tentu. Tergantung kepada reaksinya. Pada suatu pagi ada seorang ibu bangun kesiangan, ya, sambil rambut dirol, mandi setengah gak jadi, dia bangunin anaknya, dia mandiin, anaknya juga setengah mandi gak selesai, karena terlambat, dia sambil beresin bekal anaknya, sambil pakai baju anaknya, dia masak roti panggang buat si bapak, si suami. Karena ditinggal terus, rotinya gosong. Ya, lumrah ya, roti gosong biasa. Masalahnya ini roti gosongnya kebanyakan. Itu. Dia lihat, ya ampun, dan itu roti terakhir. Waduh, bahaya nih. Pak, Bu,
laki-laki itu kelemahannya di sini. Siapa bilang laki-laki mata keranjang? Laki-laki mata keranjang. Siapa bilang laki-laki kelemahannya di perut? Begitu rotinya gosong dan that is the last bread, istri berpikir, wah bahaya nih. Tapi karena suaminya harus sarapan, kebiasaan harus sarapan, ditaruh di piring, ditaruh di meja. Dia sembunyi di balik lemari kan? Dia lihat tuh. Ya, nggak mungkin sih saya sembunyi. Ya, ketawanya mengejek saya itu. Pak, Bu, saya sembunyi di mana pun di gereja ini kelihatan. Gak perlu begitu juga kali ketawanya. Si ibu kan sembunyi gitu. Dia lihat, nah kameramen biar kerja. Dia lihat. Anaknya suruh, nak, kamu temenin papa makan. Gak mau, roti gosong, papa tuh kena semprot kita. Enggak. Hal yang mengagetkan adalah lakinya lihat roti gosong, kaget gitu. Dikasih mentega yang banyak, kasih gula yang banyak, dimakan. Sebelum berangkat, cium dulu bininya, istrinya, berangkat kerja. Istrinya kan bingung. Suami gua salah minum obat di sana. Dia bikin apa yang terjadi? Sorenya si ayah pulang, si bapak pulang. Si ayah pulang, dipeluk sama anaknya, istrinya masih di kamar. Anaknya iseng nanya, Pak, papa kok gak marah? Rotinya gosong. Biasanya kalau makanannya aneh dikit, papa ngoceh. Enggak, papa belajar. Papa berapa bulan ini udah belajar. Sudahlah, roti gosong gak apa-apa. Jangan roti gosong merusak sukacita kita satu hari. Si istri dengar itu kan, bagaikan air dingin siram ke batu panas. Dia tenang. Tapi bukankah itu yang harusnya terjadi? Jangan sampai karena roti gosong merusak sukacita satu hari. Bukankah roti gosong makannya pahit cuma 5 menit, tapi kalau berantem bisa sampai matahari terbenam? Sampai terbit lagi Pak, sampai ada roti baru lagi. Tapi semua tergantung kepada reaksi kita seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ayat 45 menegaskan bahwa dari semua yang baik tidak ada yang tidak tergenapi. Tapi yang menggetarkan hati saya bukan karena semua yang baik terjadi, bukan. Tapi karena semua itu terjadi bukan karena kesetiaan dan kecintaan bangsa Israel, tapi karena kesetiaan dan kecintaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Semua hal itu terjadi bukan bangsa Israel muji-muji Tuhan dengan luar biasa loh. Bapak Ibu kalau tahu track record bangsa Israel, Bapak Ibu itu bangsa paling brengsek di muka bumi. Setiap hari lihat mujizat, setiap hari menghujat Tuhan. Setiap hari lihat mujizat, setiap hari ngeluh sama Tuhan. Tapi apakah itu membuat Tuhan tidak melakukan janjinya? Tidak. Karena Tuhan kita setia. Gak ada yang amin, gak apa-apa deh. Amin cuma satu angka, memang angka memang. I love you lah. I love you full. Karena kesetiaan dan kecintaan Tuhan. Bapak Ibu berpikir hidupmu layak? Jangan diaminin Bu. Hidup kita gak layak loh. Siapa yang berani bilang depan saya? Coba bilang depan saya ini layak dapatkan berkat dari Tuhan. Oh, datang sini. Pengen tahu atau mana lebih kuat? Siapa yang layak? Grace. Grace itu adalah you receive what you don't deserve. Kamu mendapatkan apa yang kamu tidak layak dapatkan. Semuanya layak. Bangsa Israel layak. Bangsa Israel kayak Amerika kayak Ameriki kayak Amerina kayak Amerika kayak gak ada yang layak. Tapi semuanya dibuat layak oleh Tuhan. Apakah semua ini terjadi karena kita layak? Karena bangsa Israel layak? Tapi Tuhan mau lihat
reaksiku, reaksi kita seperti apa? Hari ini Bapak Ibu, kalau hal baik, hal buruk datang dalam kehidupan kita, reaksi kita the best. Wow, saya nggak tahu Betania SKC Senayan akan jadi seperti apa. Meledak itu pasti. Sekali lagi amin cuma angka. Ya. Pada suatu hari ada sebuah keluarga punya 2 orang anak, perempuan dua-duanya. Si sulung, si kakak, karena orangnya banyak komplain, banyak ngeluh, membuat mukanya cemberut. Jadi bapak dan ibu lebih suka menjuluki anak sulungnya ini si cemberut. Nah, adiknya punya kepribadian beda. Dikasih makan gak enak, ceria. Dapat baju bekas kakaknya, ceria. Dapat buku bekas kakaknya, ceria juga. Sampai si adik sama bapak ibunya dijuluki si ceria. Jadi marilah kita cerita tentang keluarga si cemberut dan si ceria. Si bapak dan si ibu pada suatu hari bingung melihat 2 buah personality yang berbeda dari kedua anaknya. Bapak ibu berpikir begini, kalau si cemberut terus cemberut, bahaya juga. Tapi kalau si ceria terlalu ceria, aneh juga, kacau juga. Datanglah mereka ke psikiater, psikolog anak, lalu ditanya, Pak, begini, apa yang harus saya lakukan? Oh, let's do reverse psychology. Marilah kita bikin psikologi terbalik, reverse psychology. Bapak Ibu ngerti? Pura-pura ngerti aja, pura-pura ngerti. Ya. Pura-pura ngerti, ganggu-ganggu aja gitu. Tapi ganggu-ganggu, ada 2 macam ganggu-ganggu. Kita cerita dulu nih, ada 2 macam ganggu-ganggu. Yang pertama ganggu mengerti. Kalau ganggu mengerti itu turun dan naiknya sama cepatnya. Ya, itu ganggu mengerti itu. Ada ganggu yang kedua tuh, bahaya tuh. Ya, yang turunnya lama, naiknya cepat. Kalau sampai ada yang terjadi begitu, itulah tandanya saya harus buru-buru selesai. Karena khotbah saya sudah membuat Anda tertidur. Nanti saya akan cerita. Nah, padahal kita bikin reverse psychology. Wow, apa itu? Makanan apa itu katanya? Reverse psychology begini, lakukan hal yang berbeda kepada 2 anakmu. Bikin strategi ini si ibu, si bapak, si psikolog kan. Ini boleh dimatiin deh, kasihan ya, diancam dulu. Ini dimatiin, kasihan CD-nya. Sampai mana tadi? Oh, reverse psychology. Begitu pulang, bapaknya datangin dulu si kakak sama si ibu. Kak, kemari. Kakak lagi pengen apa? Karena cemburut bukannya gini kan? Gak pengen apa-apa. Kakak lagi pengen apa? Ngomong sama mama, sama papa, nanti mama beliin. Apapun itu, papa mama beliin. Gak mau? Boleh deh. Teman-teman tuh lagi pakai handphone baru. Handphoneku udah terlalu tua nih. Pengen handphone baru deh. Handphonenya tipenya apa? Oh, tipenya ini. Handphonenya itu 30 juta. Kita anggap aja begitu. Handphonenya 30 juta. Kata papanya, ini bikin masalah nih. 30 juta. Oke, gak apa-apa. Besok kita beli. Papanya bikin surprise, nggak besok, sorenya sama si ibu berangkat beli pulang handphonenya. Dibungkus di sebuah kotak, dibungkus kertas kado yang cantik, taruh di kamarnya. Anaknya masuk kamar, lihat tuh handphone, senyum, wah, handphone baru 30 juta. Handphone apaan 30 juta? Kalau ada gue nggak pakai, gue jual lagi. Katanya luar biasa nih, istimewa nih katanya.
handphone, tapi dia cuma senangnya bentar doang. Dia langsung begini, wah kalau pakai handphone ini nanti teman pinjem jatuh, rusak, mama parah. Lalu ketumpahan air lagi makan siang, nanti rusak. Di jalan SMS mama pulang BBM dirampok, dibegal, malah bahaya, dibungkus lagi, taruh di atas lemari, nggak dipakai. Seminggu kemudian papanya lihat kok masih pakai handphone yang lama. Nah, handphonenya mana? Di atas lemari, nggak berani pakai. Diceritain kalau makan nanti ketumpahan, lama dipanjang jatuh rusak. Kata papanya sama ibunya, wah salah. Ya udah kita biarin dah, memang nggak bisa berubah tuh anak. Coba yang kedua sama si Dedek, di mana si sulung, si ceria tadi. Dedek, kamu mau apa? Apapun yang kamu mau, papa mama beliin, apapun itu. Bener. Aku mau kuda poni. Kata mamanya tuh kan, syukurin kuda poni mahal tuh. Oke, besok papa beliin. Papanya bilang pokoknya papa beliin. Nah, bapak ibu, besok pulang dari sekolah, si Dedek, si bungsu lihat di kamarnya ada kotak dengan kertas kado yang sama seperti kamarnya. Si Dedek bilang, ini bahaya nih, istimewa nih, pasti nih isinya kuda. Tapi nggak mungkin kuda sekecil gitu kan. Ini pasti nih apa yang saya mau nih. Minimal kan kunci rumah kuda. Dia buka. Sorry bapak ibu ya, sorry. Begitu dibuka isinya pup kuda, pupnya kuda, baunya semerbak. Bener, kalau nggak percaya cari deh, cium. Anaknya lihat cemberut, kok pup kuda sih? Tapi nggak lama ceria lagi. Dia datengin papanya, papa, dipeluk, dicium mukanya, cipikat, cibibit, cibibet, cicilan, semua dicium. Mamanya cuma dipeluk lagi masak, digoyang-goyang. Mama terima kasih, papa terima kasih. Kata bapaknya, tuh kan anak kita gila. Lihat psikologi kampungan, anak gua gila. Dibilang begini dulu, dikasih air minum air anget, nggak pakai disembur jidatnya, nggak pakai. Dulu, tenang. Kamu kenapa? Papa panik. Kenapa? Pup kuda, bukan gila. Pup kuda. Kenapa kamu seneng, coy? Kan pup kuda. Alka cuma bilang begini, karena kalau ada pupnya pasti ada kuda. Mana kudanya? Gak ada. Papa ambil pinggir jalan waktu segitu pada hari Minggu kan papa pergi ke kota naik delman istimewa, tapi ambil pupnya. Nggak percaya, dia lari bos. Uncle dia lari keliling rumah, di bawah tangga, di mana di garasi rumah dicari, nggak ada kuda. Selama seminggu si bungsu, udah bu. Masih ketawa dia. Begini. Selama seminggu bener. Grogi ada uncle soalnya. Selama seminggu tuh anak pelukin bapaknya. Mama terima kasih, karena ada pupnya pasti ada kudanya. Sampai seminggu kemudian masih dibilangin begitu, papanya bener beliin kuda. Bapak ibu bayangkan, dua orang dengan dua reaksi yang berbeda. Yang satu diminta apa dikasih, memberkati hidupnya nggak? Memberkati, tapi apakah merubah hatinya? Apakah reaksinya baik? Tapi yang kedua dikasih hal buruk nggak? Dikasih pup kuda, Pak, Bu jangan bilang kagak, gua kasih pup kuda nanti.
Buruk gak itu? Sangat buruk, sangat jelek. Tapi reaksi si bungsu merubah keadaan. Merubah keadaan dari pup jadi kuda poni, betulan dia dapatkan. Reaksi kita menentukan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, reaksi kita baik, Tuhan ubah hal buruk itu baik. Bapak Ibu, mari hari ini sama-sama kita melihat hati kita, kita buka, dan kita perhatikan selama ini yang kamu lakukan, kamu berikan reaksi buruk apa reaksi baik? Dalam kehidupan ini, kekristenan hanya berbicara mengenai kamu, reaksi kamu terhadap apa yang sedang Tuhan siapkan kok. Waktu Tuhan bilang aku akan memindahkan kamu dari kegelapan kepada terangku yang ajaib, reaksi kita mau terima apa tidak? Betul nggak? Waktu Tuhan bilang aku akan membawa kamu naik dan tidak akan pernah turun, tergantung reaksimu mau naik atau mau turun. Sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat satu orang tokoh di Alkitab di Perjanjian Lama, dan saya melihat kehidupannya, reaksi kehidupannya membuat hidupnya luar biasa. Bagi yang suka dengan tema khotbah, saya belum mulai khotbah ini baru mulai. Biarin. Semoga saudara tidak salah undang pendeta. Yang menyukai tema khotbah hari ini kita akan belajar mengenai reaksi yang membuat perubahan. Bapak Ibu, saat kita terlalu banyak mengeluh karena masalah kita tidak akan punya waktu untuk mengucap syukur. Saat kita terlalu banyak mengeluh terhadap masalah kita tidak punya waktu untuk mengucap syukur. Tapi waktu kita selalu mengucap syukur, waktu kita memilih untuk mengucap syukur, kita akan sadar bahwa tidak ada masalah yang membuat kita harus mengeluh. Ngerti nggak? Waktu kita terlalu banyak mengeluh, tidak punya alasan untuk mengucap. Dan waktu kita banyak mengucap syukur, kita bisa melihat bahwa masalah apapun tidak akan cukup untuk membuat kita mengeluh. Bapak Ibu, apakah saat ini kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Bapak Ibu bisa datang ke gereja 52 kali dalam setahun, absensimu bagus. Tapi belum tentu kita ke gereja mencari Tuhan. Belum tentu reaksi kita bagus. Belum tentu ke gereja mengubahkan hidup kita menjadi anak Tuhan yang baik. Tuh, betul nggak? Betul lah, sudah. Jangan bohong sama saya. Kita ke gereja setiap minggu tidak otomatis menjadikan kita anak Tuhan yang saleh kok. Tapi hari ini kalau kita memilih untuk bersikap dengan baik, kita akan jadi anak Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita akan belajar 3 sikap hati Yosua. 3 sikap hati Yosua. Bagaimana supaya dia itu menjadi orang yang tergenapi semua janji dalam kehidupannya. Tuhan merubah kehidupannya. Yang pertama, Yosua adalah orang yang tidak membatasi Tuhannya. Yosua adalah orang yang tidak membatasi Tuhannya. Dalam setiap hal apapun yang terjadi, yang datang dalam kehidupan Yosua, sebelum maupun sesudah dia memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa, dia tidak pernah membatasi Tuhannya. Itu pasti Nokia. Pasti Nokia. Karena kalau Samsung nggak begitu. Pasti Nokia, Pak. Connecting people. Tahu. Karena teman saya jualan handphone di Cempaka Mas. Yang pertama adalah sikap hati tidak membatasi Tuhan. Bapak Ibu nggak tahu pernah dengar ceritanya atau belum, tapi saya ceritakan aja. Pada perang sekutu antara NATO dengan pasukan Jerman, pasukan sekutu dikejar sama pasukan Nazi.
pasukan Nazi, pasukan Hitler. Nah, prajurit sekutu dari seluruh batalionnya tinggal dia sendiri. Dengan ketakutan, dia bawa senapan dengan sisa pelurunya, dia lari dikejar sama satu batalion pasukan musuh. Satu jenderal kejar dia. Kalau saking ketakutan, dia mencari tempat persembunyian, masuklah dia ke sebuah gua. Guanya kecil, nggak terlalu dalam. Lalu dia masuk, bersembunyi di situ dan dia ingat dia punya Tuhan. Dia doa sama Tuhan, Tuhan, tolong saya. Dengan secepat kilat Tuhan kirim laba-laba super. Laba-labanya kecil, ditutup itu pintu gua dengan kecepatan super. Tertutup pintu. Ini kejadian nyata ini. Tertutuplah pintu gua itu. Waktu dia melihat laba-laba itu, dia ketawa. Tuhan. Bahkan kalau hari ini kau kirimkan gunung batu ke depanku, belum tentu aku selamat. Apalagi jaring laba-laba yang dengan kelingkingku saja bisa kurusak. Tuhan. Belum sempat dia katain lagi Tuhannya, pasukan musuh berhenti di depan gua itu. Ketakutan dia, oh mati nih, aduh bahaya nih, takut. Tiba-tiba dia satu orang prajurit datang di pintu gua dengan popor senapannya mau dirusak. Itu jaring laba-laba. Baru mau dirusak, ada teriakan dari belakang dia, stop. Lalu dia langsung siap jenderal. Ada perintah apa? Kamu itu goblok. Kenapa jenderal? Prajurit, saya kasih tahu kamu, tidak ada mungkin ada seorang manusia pun bisa masuk pintu gua tanpa merusak jaring laba-laba. Pakai otak. Siap jenderal. Kalau ada rusak saya ganti antum ini. Mana bisa David buatannya bagus. Siap jenderal, siap. Jenderal siap. Begini. Jadi bencong. Siap jenderal. Cari tempat lain. 86, 87, 88, semua 8 kita maju dong. Di dalam prajuritnya ngomong nggak? Iya. Tiba-tiba dalam hatinya Tuhan ngomong, "Nak, selama aku jadi Tuhanmu, tidak perlu gunung batu untuk selamatkan kamu. Laba-laba kecil dengan jaringnya yang rapuh pun bisa aku pakai untuk menyelamatkan kamu." Jangan pernah membatasi Tuhanmu. Maka tadi saya bilang di awal, tahun ini Tuhan bikin mata saya bingung. Itu otak bingung. Mata saya terbelakang. Bingung lihat Tuhan. Karena Tuhan kita ajaib. Bapak Ibu seringkali yang menghalangi janji Tuhan datang kepada kita bukan setan. Aduh, kasihan setan. Kerjaannya banyak, jangan lu salah-salahin. Sakit ginjal setan. Kata setan, bukan gua. Tuhan sumpah bukan gua, Tuhan. Jangan kebanyakan salahin Tuhan. Jangan kebanyakan salahin setan. Bukan setan. Seringkali yang menghalangi janji Tuhan bukan masalah kita. Bukan juga karena Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi karena kita sendiri punya jari nggak? Punya jari ya? Punya ya. Coba, antum jangan antum. Punya telunjuk nggak? Punya, coba angkat. Dan arah ini gini. Antum jangan.
Begini, sadar. Karena seringkali yang menghalang itu diri kita sendiri, itu kita salahin setan, gitu. Setan bilang, coy, salah gua apa sama lu coy, lu salahin gua dulu. Bener, yang pernah gangguin cuma Ayub, lu gak pernah gua gangguin. Aduh, jadi anak Tuhan tuh terlalu rohani sih. Piring jatuh, ya Allah gitu. Gelas baru. Pak, kalau nggak mau gelas jatuh, jangan taruh pinggir meja. Lukisan suaminya jatuh, digondol ini. Kalau mewah, dalam nama Yesus aku tolak semua. Pak, Bu, kalau nggak mau lukisan jatuh, benerin pakunya. Lu langsung sikarabaya sata. Oh, jangankan doa DPG, Angkol. Ini doa panggil Benny Hinn pakai apa? Benny cuma bilang, coy lu ngapain undang gua? Aduh, jadi anak Tuhan tuh. Bener kalau Bapak Ibu nggak sadar di sini, cari pendeta lain deh. Capek tuh nggak? Biarin ada angka di depan, kan juga siapa? Nggak berani, bukan soal jatuh ini mah. Angkara murka turun. Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa yang paling mengeluh, bangsa yang paling komplain, bangsa yang paling sering menggerutu. Dan orang yang suka menggerutu tidak yakin bahwa Tuhan sanggup tolong dia. Ya, coba pikirin, orang yang menggerutu yakin nggak Tuhan sanggup tolong? Enggak, dia nggak yakin. Dia tahu Tuhan ada, tapi dia nggak yakin Tuhan sanggup tolong dia. Tahu nih malam-malam udah jadi marah-marah ya. Marah-marah bikin cepet lapar. Jangan diaminin Pak. Masya Allah, baru poin pertama nih. 2,5. Orang yang banyak mengeluh tidak sadar bahwa Tuhannya sanggup tolong dia. Dia tahu Tuhannya ada, tapi dia nggak yakin Tuhan sanggup tolong dia. Kalau saya iri sama Madafi, iri sampai dengki. Ya, entah mau dengki, mau pengki, itu serah. Berarti saya tahu Tuhan ada, tapi Tuhan nggak sanggup memberkati saya seperti Tuhan memberkati Madafi. That's the point. Makanya jadi orang tuh jangan gampang iri. Jangan gampang iri. Kita harus ingat Bapak Ibu, waktu kita mengeluh, waktu kita marah-marah, waktu kita banyak nuntut, masalahnya tetap ada nggak? Emang lu pikir masalah jadi takut? Terus masalah, oh aku takut, kamu marahin aku. Enggak tuh. Waktu kita ngeluh, oke, saya ambil contoh. Suaminya Bu Valen sakit pinggangnya. Dia mengeluh, dia marah-marah, sakit pinggang tetap ada nggak? Makin parah. Kalau dia mengeluh, makin parah. Tapi waktu dia tidak mengeluh, semua jadi dibuat gampang sama Tuhan. Malah angkel yang amin, istrinya nggak amin. Dia nanti terpulang lagi cegat. Saya kasih coba kita buka pikiran kita ya. Nih Bapak Ibu nih, kita marah-marah, kita ngeluh, masa tetap ada nggak? Ada. Kita mengucap syukur, kita nyanyi nyembah Tuhan, masa tetap ada nggak? Tetap ada. Terus kenapa kita nggak milih yang kedua? Kenapa kita nggak milih mengucap syukur? Pak, jangan ketawa, sadar. Karena yang kita lakukan, kita pilih yang pertama. Kita marah. Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan butuh kita. Wow, itu salah besar. Jangan pernah bilang, Tuhan kamu butuh saya sebagai hambamu. Siapa bilang? Mik nggak perlu orang nyanyi.
bisa keluar suara indah sendiri. Jangan pikir ini bunga plastik gak bisa dipakai Tuhan. Bisa, Tuhan gak butuh kita karena dia Tuhan yang ajaib. Tapi kalau kita dipakai sama Tuhan, mesti sadar, jangan pernah batasi Tuhan kita. Jangan pernah ngatur-ngatur Tuhan. Bilangan 13 kita baca. Jangan kebanyakan ngoceh, baca ayat aja. Bilangan 13 ayat 2 sampai ayat yang ketiga bilang begini. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Saya ulangi lagi, semuanya pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat ke-16. Tadi 2-3 ini kita loncat ayat 16 berkata begini. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Saya mau tanya, Yosua itu orang hebat gak? Orang hebat. Di kemudaan usianya dia sudah jadi salah satu pemimpin suku di Israel. Di sini ada kepala suku? Ada yang sama kayak Yosua kepala suku? Saya rasa enggak. Berarti dia ini orang hebat? Orang hebat. Tapi di tengah kehebatannya dia nggak lupa diri. Dia tetap sadar bahwa Tuhannya hebat, Tuhannya luar biasa. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau Bapak Ibu tahu ini adalah kisah di mana Musa memilih 12 pengintai untuk masuk ke tembok Yeriko dan melihat seperti apa kondisi bangsa itu. Kenapa saya bilang Yosua tidak lupa diri? Karena kita bisa lihat dan kita tahu ceritanya, dari 12 orang muncul 2 reaksi. 10 orang bilang kita nggak mungkin bisa menaklukkan bangsa itu. Tapi yang 2 mengatakan bisa. Berarti Yosua tahu diri dan tahu Tuhannya itu seperti apa. Orang yang tahu diri, orang yang tidak membatasi Tuhannya, kelihatan dari sikapnya, kelihatan dari ucapannya, kelihatan dari buah pikirannya, kelihatan dari hidupnya. Nah, kalau orang yang membatasi Tuhannya cuma lip service, kelihatan dari hidupnya kok. Tapi Yosua seorang hebat, Yosua seorang yang luar biasa, salah satu pemimpin di suku bangsa Israel, tetap punya reaksi yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat Bilangan 13 ayat 27 sampai 28, bukankah ke-10 pengintai itu baca di rumah? Bilangan 13 ayat 27 sampai 28, jawabannya saya nggak tega buka di sini. Karena semuanya membatasi Tuhannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, bukankah Tuhan mereka itu Tuhan yang melepaskan mereka dari ancaman bangsa Mesir di tepi Laut Merah? Minggu lalu saya khotbahkan itu. Bukankah Tuhan ini adalah Tuhan yang melepaskan air dari gunung batu waktu mereka nggak punya air? Bukankah Tuhan mereka ini Tuhan yang membelah sungai Yordan di hadapan mereka waktu mereka membawa kaum perjanjian? Tuhan yang sama. Tapi kenapa masih bisa keluar 2 reaksi? Karena mereka punya sikap hati yang berbeda. Bapak Ibu, sikap hati seperti apa yang kita punya hari ini? Kalau kita mampu bereaksi dengan tepat, tanah perjanjian milik kita. Amin. Perhatikan Bilangan 14 ayat 30. Bilangan 14 ayat 30 sampai pada klimaksnya. Bilangan 14 ayat 30 berkata begini, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk, saya ulangi sekali lagi, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan menganggap sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bayangkan, dari angkatan pertama yang keluar dari bangsa Mesir, termasuk Musa, tidak ada yang masuk. Hanya 2 yang masuk, Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun. Karena apa? Karena mereka punya sikap hati tidak pernah membatasi Tuhan. Amen.
Bahkan Musa seorang nabi besar dari 3 agama, Yudaisme, Kristen dan Islam, pun tidak masuk. Hebatnya Musa. Oh, nabi 3 agama loh, nggak masuk. Kalau Musa sendiri tidak masuk karena sikap hatinya salah di hadapan Tuhan, apalagi kita rakyat jelata, nasib kita seperti apa, bos? Makanya hari ini mari kita belajar dari kehidupan mereka, dan marilah kita masuk ke tanah perjanjian bersama-sama. Kenapa pada diem? Udah sampai ketawa ya, sama sampai diomelin. Yang kedua, yang pertama adalah orang yang tidak membatasi Tuhannya. Yang kedua adalah orang yang mau. Orang yang mau. Keluaran 3:3 ayat 11. Keluaran 3:3 ayat 11. Yang kedua orang yang mau. Saya jelaskan. Keluaran 3:3 ayat 11 bilang begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua adalah contoh orang yang mau memberikan waktunya untuk Tuhan. Yosua adalah contoh orang yang punya sikap hati memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari sekian banyak orang, kebanyakan kita selalu punya waktu buat Tuhan. Betul nggak? Dari 24 jam kehidupan kita, bukankah kita selalu punya waktu untuk Tuhan? Dari semua kita yang selalu punya, perhatikan ya, dari kebanyakan kita yang selalu punya waktu buat Tuhan, tidak banyak yang mau kasih waktu buat Tuhan. Semua punya waktu? Punya. 24/7, 24 hours a day, 7 days a week, kecuali The Beatles. The Beatles kan 8 days a week. Ya, jangan suruh saya nyanyi khotbah aja fals, apalagi nyanyi. Tapi bayangin, 24/7, semua selalu punya waktu buat Tuhan. Tapi apakah semua orang mau berikan waktu buat Tuhan? Enggak. Makanya marilah kita jadi orang yang mau. Karena orang yang mau berikan lebih buat Tuhan, Tuhan kasih lebih buat dia. Dan Tuhan, sorry, saya mau katakan ini sebelum saya lupa. Dan Tuhan tidak pernah kasih tip. Bapak Ibu selalu kasih tip buat Tuhan, betul nggak? Bapak Ibu makan, saya mau katakan, habis ini pulang makan soto apa? Soto Jakarta atau apa? Saya nggak diajak. Bisa makan Padang, bisa makan di Chill Cafe di bawah, and you can eat 300, 400,000, 300,000, 400,000, per puluhan bayar, mikir-mikir. Betul nggak? Betul nggak? Bayar parkir bisa kasih goceng, bisa kasih, malah teman saya kasih 50.000 buat tukang parkir. Kita mau persembahan, lu punya uang kecil nggak? Gue pinjam dulu. Nanti gue balikin. Kenapa uang gue gede semua? Masa kasih gereja banyak-banyak? Lo bayangkan, Tuhan tidak pernah kasih tip, tapi kita kasih tip sama Tuhan. Sadar, biarin saya tunjuk diri saya sendiri. Tapi marilah kita jadi orang yang mau memberikan waktu kita buat Tuhan, yang mau kasih hati kita buat Tuhan, yang mau kasih kemampuan kita buat Tuhan. Marilah kita jadi orang yang mau siap kalau Tuhan suruh kemana. Marilah kita jadi orang yang mau dipakai sama Tuhan. Ada begitu banyak orang yang punya waktu buat Tuhan, tapi nggak banyak orang yang mau kasih waktu buat Tuhan, keterlaluan. Dan jangan salahkan Tuhan kalau terkadang Dia tidak izinkan berkat datang ke dalam kehidupan kita. Ada seorang pemuda tinggi besar gagah, otot di mana-mana. Saya kan lemak di mana-mana kan, otot di mana-mana. Dia punya kapak mata bulan bagus, tajamnya luar biasa. Dia melamar pekerjaan jadi penebang kayu, penebang pohon. Minggu pertama dia tebang pohon itu 30 batang satu hari. Minggu pertama.
Minggu kedua mulai turun 25 batang. Dia mulai mikir, saya nggak sakit, saya nggak capek, saya fit, kok omsetnya turun, pendapatan pemotongan kayunya kan turun. Minggu ketiga mulai turun jadi 20. Minggu keempat turun jadi 15. Dipanggil sama bosnya, kamu sini, kok kamu turun terus nih? Kamu sakit? Enggak bos. Kuat, hebat. Kok kamu turun menerus kinerja kamu? Apa yang terjadi? Gak tahu. Coba saya lihat kampak kamu. Dia ambil kampaknya. Kampaknya tumpul. Kapan terakhir kamu asah kampak ini? 1 bulan yang lalu. Jangan pernah berpikir kampak tumpul bisa menghasilkan pohon yang ditebang banyak. Ambillah waktu, asahlah kampakmu ini. Diasahlah kampakmu ini, tajam lagi. Dan dia kembali 30 batang pohon dalam 1 hari. Bahkan lebih. Dalam kehidupan kita, kalau kita gak mau duduk diam dan asah kehidupan kita, jangan salahkan kalau iman kita tumpul, kasih kita tumpul, pengharapan kita tumpul. Dan percaya sama saya, rekening BCA-mu tumpul, rekening mandirimu tumpul, rekening bank apa lagi tumpul semua. Mau diaminin? Ayo, tantangin nih. Biar ada sisa-sisa tenaga, tantangin. Mau? Kalau kita memberikan waktu buat Tuhan, sorry, saya lagi agung-agungkan paman saya. Saya kan ada 15 tahun. Saya berubah. Saya suka ikut dia FA sekali-sekali. Saya melihat, it's still the same. Orang yang seperti itu, Tuhan gampang menolong. Orang yang mau kasih waktu buat Tuhan, Tuhan gampang memberkati. Orang yang mau mengasah hidupnya terus, Tuhan gampang hadir dalam hidupnya. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak apa-apa. Bahaya Bapak di sini. Coba Bapak Ibu, coba baca ayat ini baik-baik. Abis Musa ngomong sama Tuhan, dia keluar nggak? Dia keluar. Dia kembali ke perkemahan. Yosua bin Nun memilih untuk tetap di dalam kemah itu. Saya mau jelaskan, Musa keluar karena urusannya dengan Tuhan sudah selesai. Musa ketemu sama Tuhan bukan karena kebutuhan, karena kewajiban. Dia nabi besar, urusan dia banyak. Dia urus satu bangsa. Tuhan udah selesai, meeting kita udah selesai, udah saya jalan dulu ya, dia jalan. Yosua ketemu sama Tuhan bukan karena kewajiban, karena kebutuhan. Orang yang cari Tuhan hanya karena kewajiban, ya diberkati tapi sekedarnya secukupnya aja. Tapi Yosua bin Nun, kenapa dia bisa masuk ke tanah perjanjian? Musa tidak, karena dia memilih yang terbaik. Dia tetap tinggal di dalam kemah berjumpa dengan Tuhan. Musa dan Yosua punya 2 reaksi yang berbeda. 2 reaksi yang berbeda, makanya kita bisa ngerti alasannya kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian. Yang ketiga, poin kesukaan kita semua. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Poin yang membuat orang bangun semua. Yang pertama, orang yang tidak membatasi Tuhan. Orang yang mau. Yang ketiga, orang yang taat tanpa perlu mengerti. Jangan berpikir saya kasih jebakan, enggak. Orang yang bisa taat tanpa perlu mengerti. Seringkali Bapak Ibu, Tuhan gunakan orang atau hal aneh untuk mengajar kehidupan kita. Seringkali Tuhan menggunakan orang atau hal aneh untuk mengetes ketaatan kita. Saya kasih contoh. Bileam dengan keledainya. Tiba-tiba dia lagi naik keledai, keledainya diam, gak bisa ngomong.
Ada keledai bisa ngomong? Ada. Kecuali keledainya Disney, Shrek bisa ngomong. Bisa ya? Bisa. Bisa kan? Eddie Murphy itu yang jadi keledai. Tuhan menggunakan keledai untuk mengajar Bileam. Tuhan gunakan perahu di atas gunung untuk ngetes ketaatan Nuh. Tuhan gunakan Ishak untuk mengetes ketaatan Abraham. Dalam kehidupan kita, Tuhan mau tahu, bos, lu taat tanpa mengerti nggak? Orang taat tuh nggak perlu ngerti. Ya, suatu hari kapal induk gede, ada tiga negara besar kumpul di kapal induk itu. Ini kapal induk bukan sembarangan, bos. Kapal induknya besar, 30 kali ukuran perut saya, enggak, 30 kali ukuran lapangan bola. Besar. Yang ngumpul di situ Jepang, Amerika, Indonesia. Indonesia ada, bos. Jepang, Amerika, Indonesia. Dia bilang begini, orang Jepang lagi kongko-kongko di samping kapal. Menurut saya negara saya prajurit itu paling berani itu prajuritnya. Kata Amerika sama Indonesia, mana kita nggak percaya. Dipanggil, prajurit, datang ke jenderalnya. Ini jenderal. Ya jenderal, prajurit Jepang nih. Saya udah suli bahasa nih ya, biar kita ngerti. Saya bisa ngomong bahasa Jepang, bisa percaya sama saya, bisa. Tapi saya sengaja, you not understand. Bisa. Kokoro no tomo, ramen, udon, unagi, bisa. Itu bukti-bukti aja saya bisa. Jenderal, ada apa jenderal? Kamu lihat itu laut? Lihat, kamu terjun kelilingin kapal ini 10 kali. Dia lihat di bawah kapal induk itu ada hiu lagi main. Wah, dia nggak peduli, dia main, nggak pakai lepas baju, langsung nyemplung. Dia gitarin itu 10 kali, balik-balik tangan buntung 1. Dia kan gigit hiu, mana pikir ikan cupang. Begitu naik, dia tangan kanan udah hilang, pakai tangan kiri. Maaf jenderal, tugas sudah disanakan. Oh baik, kamu langsung ke bagian medis, obatin. Katanya Jepang bilang tuh, buat saya paling berani. Datang dong, Amerika sombongnya. Siapa bilang? Amerika, superpower, negara terhebat di dunia. Prajurit saya lebih hebat. Oh ya? Oke. Kopral, bukan jodoh. Karena Amerika nggak ada jodoh. Kopral, come here. Yes, ya. Saya suri bahasa lain. Saya bisa ngomong Inggris, bisa. No smoking, welcome. SPBU, no smoking ya. Jangan. Apa yang bisa saya bantu? Ini bawa you see water? Yes, water. Oh, yes. Oke. Ada apa jenderal? Kamu terjun Jepang 10 kali, 20 kali. Siap. Dia lihat, itu hiu masih makan tangan yang tadi. Dia nggak pakai lepas baju, kali ini kaki kanan habis. Sambil loncat-loncat, jenderal, selesai. Oh, kamu berobat dulu, kata yang jenderal Amerika tuh. Lihat anak gua berani, taat sama saya. Oh, kata Amerika, kata Indonesia. Oh, anak buah gue juga berani. Kopral, kali ini Jono yang ngomong. Kopral! Ini kopral habis bangun tidur gitu. Habis minum bir lagi.
bilang, Pan, tuh ada air, aku suka mandi. Nah, mau nyemplung, Jepang 10 kali, Amerika 20 kali, lu 30 kali. Dia tuh jenderal beko lu. Untuk bawah ada hiu, mau gua mati. Karet lu. Dia bilang, tuh kan? Anak gua paling berani. Berani lawan gua. Gitu. Jepang, Amerika taat nggak? Taat. Indonesia? Iya. Bapak Ibu coba. Ketaatan kita akan membuat kita berani lakukan apapun. Tapi bukan berani nekat tuh, berani. Ada berani sama nekat itu beda, dua hal beda. Nuh, berani nggak dia bangun perahu di atas gunung? Berani, karena dia tahu itu perintah Tuhan. Abraham berani nggak mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Berani karena ketaatan. Hidup kita berani. Baru pakai jam baru, tag viewer, Tuhan bilang persembahkan itu buat pembangunan Betani STC Senayan. Berani nggak? Ketaatan memerlukan keberanian. Jangan kayak Kopla Jono, berani tabok, nggak tahan sama dendam. Saya akan tutup sebuah cerita dengan sebuah cerita. Saya panggil musik. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Pada suatu hari di sebuah peternakan begitu, di sebuah peternakan ada 3 ekor binatang yang dipelihara di peternakan itu. Ada ayam, ada kambing, ada sapi. Pada suatu malam, tiba-tiba di rumah si peternak kedengaran bunyi gaduh. Aduh, gitu. Rupanya si tikus melihat ada perangkap tikus di dalam rumah si peternak itu. Dia larilah si tikus ini. Woi, tolongin woi. Kenapa? Si ayam, si kambing, si sapi kumpul. Kenapa? Di dalam rumah ada perangkap tikus. Ini bahaya buat kita. Kata si ayam, perangkap tikusnya bahaya buat kamu. Tuh, dengerin saya. Itu pasti bahaya buat kita semua. Bukan cuma buat saya doang. Loh, kalau perangkap tikusnya bahaya buat tikusnya, percaya sama saya. Udah tikus, kamu itu binatang pengerat, kamu itu hama. Pergi kamu tidak pantas berada bersama dengan kami. Si tikus sedih karena gak didengerin sama 3 ekor binatang ini. Dia pergi ngabur ke sarangnya. Nah, rupanya karena dia sadar ada perangkap tikus, dia nggak berani masuk. Pak, Tatus tolong dong permainannya. Iya, seperti sinetron SCTV gitu Pak. Indah sekali. Cerita, kita lanjutkan lagi. Karena ada perangkap tikus nggak berani masuk. Yang masuk ular. Nah, waktu perangkap itu bunyi cekluk, si istri petani lihat, ada hasilnya. Dibuka, dimasukin ke tangan, berusaha untuk menangkap si tikus. Rupanya yang tertangkap adalah ular. Dan ular itu menggigit tangan si petani. Menggigit tangan si istri si petani itu, istri petani mulai demam karena keracunan. Istri petani mulai sakit, mulai demam. Karena mulai sakit, akhirnya si suami si peternak ambil ayam, dipotong, bikin sop. Ya dong, orang demam minum sop biar segar, biar sehat. Ayam mati. Udah ada untuk korban, si ayam mulai sakit. Samsung tuh pasti. Samsung itu pasti. Pasti Samsung itu. Saya tahu itu, karena teman saya kerja di Roxy juga.
Oke, kita lanjutin ya. Ibadah ini gak disponsori sama Nokia dan Samsung. Lalu si istri makin sakit, makin parah. Karena dapat kabar bahwa si istri peternak makin sakit, tetangga mulai banyak datang. Tetangga banyak datang, otomatis harus dijamu, dikasih makan. Dipotonglah si kambing, mati si kambing. Dimasak gulai buat jamu, tamu-tamu yang jenguk si istri. 3 hari kemudian si istri meninggal karena racun itu menyebar sampai ke jantung, mati. Saudara-saudara dari kampung sebelah mulai datang, dari tempat jauh datang karena melayat kematian si istri si peternak ini. Otomatis harus dijamu kan? Tamu banyak, dipotonglah si sapi. Dipotong si sapi, mati juga. Yang tersisa siapa? Si tikus. Ayam, kambing, dan sapi mati konyol karena tidak percaya dengan omongan si tikus. Bapak Ibu, ini kisah sederhana, tapi kadang-kadang Tuhan menolong hidup kita dengan omongan orang-orang yang kita tidak sangka. Seringkali Tuhan menolong kehidupan kita dan kita tidak taat hanya karena kita melihat, ini gak mungkin dari Tuhan. Makanya marilah hari ini kita belajar untuk taat tanpa perlu mengerti. Taat itu punya 2 aspek, kita dengar dan kita laksanakan. Orang yang taat itu mendengar dan melaksanakan, melakukan. Yosua adalah orang yang tak membatasi Tuhannya. Dia adalah orang yang mau kasih lebih buat Tuhan. Yang ketiga, dia orang yang taat tanpa perlu mengerti. Dari mana kita tahu dia orang yang taat tanpa perlu mengerti? Saya kasih tunjuk. Hanya ada 1 manusia di muka bumi ini yang pernah menghentikan matahari dan pernah menghentikan bumi. Orang yang tidak taat sama Tuhan tidak pernah bisa lakukan itu. Tapi Yosua, dia pernah menghentikan matahari. Dan dia bilang begini, sampai aku bilang matahari bergerak, baru kamu boleh bergerak. Itu adalah bukti orang yang taat sama Tuhan. Waktu kita taat sama Tuhan, God do everything for us. Dia yang punya kok bumi. Mari Bapak Ibu hari ini, jangan pernah batasi Tuhanmu. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kehidupan kita. Tapi jadilah orang yang tidak pernah membatasi Tuhan, mau, dan yang terakhir, taat sama Tuhan. Amin. Kalau percaya seperti itu, tugasnya gembala saudara lebih mudah. Karena kita semua jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Amin. Tundukkan kepala kita.